Oke, kita lanjut untuk pergantian media tanam. Kita cek perakaran dulu, kita bongkar dari potnya ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, kalau kita tanam di pot yang ceper dan akarnya sudah full, maka dia bentuknya sudah ngemal. Jadi seperti ini teman-teman, ini mudah sekali untuk melepaskan, kita tinggal angkat saja dulu kita. Oke teman-teman. Oke teman-teman, melanjutkan video sebelumnya. Waktu itu di video sebelumnya kita melakukan pembahasan kapan waktunya atau saatnya kita harus mengganti media tanam, dan waktu itu kita bikin videonya ini pohon sansang ya, pohon bonsai sansang ini. Dan pada video kali ini kita akan melakukan pergantian media tanam dan juga nanti kita pengecekan akar, mungkin kita melakukan pemilihan pemotongan akar. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik dan menonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe, sudah dukung channel ini dari awal kita bikin channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa teman-teman semuanya, apalah arti sebuah channel ini. Oke teman-teman, lanjut. Kita angkat dulu potnya, kita bawa ke tempat yang agak legaan. Lanjut kita nanti bongkar media tanamnya dari pot ya. Kita keluarkan dari pot kita untuk mengecek perakaran seperti apa. Dan nanti kita akan mengawati juga percabangannya, dan kita seleksi cabang dan juga akar. Sebagai informasi tambahan, dulu ini saya tanam dari sebesar lidi, dan tingginya itu atau panjangnya kurang lebih 15 cm dulu, sangat kecil sekali dulu pas waktu belum punya bahan. Dan ini sampai sekarang umurnya kurang lebih hampir 3 tahun ya, jadi kurang lebih 2 tahun 9 bulan, hampir 10 bulan, jadi 2 tahun 10 bulan kurang lebih lah ya teman-teman. Jadi dulu waktu kita tanam pertama itu kita tanam di ground selama 1 tahun, dan besarnya sudah segini, dan kita tanam di pot. Waktu itu ada videonya di pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat ya. Dan di waktu itu ditanam di pot baskom kurang lebih 1 tahun, dan setelah 1 tahun di baskom, di pot baskom, kita melakukan pengepresan cabang dan juga akar. Jadi dari itu umurnya kurang lebih 10 bulan sampai sekarang ini seperti ini besarnya. Ini ya teman-teman, jadi sebenarnya dulu kita tanam di pot baskom seperti ini besar, tapi sebenarnya kita di dalamnya pakai pot lagi, dan ini pakai pot ceper dari semen ya. Seperti ini akarnya sudah tembus ya, sudah keluar dari pot yang di dalam ini, pot semennya, dan juga akar yang dari bawah juga sudah tembus ke pot baskomnya. Jadi ini benar-benar akarnya sudah full ya teman-teman. Oke, kita lanjut langsung angkat ini pot yang kecil, kita taruh di tatakan, kita bongkar media tanamnya, kita lepas, kita keluarkan dari pot ya. Oh ya, sebelum kita bongkar dan kita cek perakaran, saya mau menseleksi percabangan dulu ya teman-teman, karena ini banyak cabang yang harus dibuang, dan juga nanti kita lanjut untuk pengawatan dulu ya, kita kawatin. Jadi nanti pas kita tanam kita sudah dikawatin, jadi nggak ganggu setelah kita tanam ya. Ya ini cabang yang keluar dari pangkal batang ya. Nah, saya mau buang ini karena ini posisinya nggak pas ya. Jadi saya biarin awalnya karena untuk membantu perakaran ya teman-teman. Dan ini juga yang kecil-kecil saya buang.
Dan ini juga tumbuh dari pangkal batang juga, ini bagian belakang saya buang juga, ya press menggunakan catok ya. Selanjutnya kita seleksi percabangan yang di atas ya. Ini saya buang cabang yang tidak diperlukan, ini yang cabang ke kanan, anak cabang ya sebenarnya. Untuk cabang pertama ini kita sudah di tahap anak cabang, dan ini posisinya tidak pas, jadi saya buang. Saya akan membesarkan yang 3 yang kecil-kecil. Dan juga ini lanjut yang cabang ke depan, ini sebenarnya ini enggak diperlukan, jadi saya buang seperti ini. Kita rapikan sekalian untuk agar terlihat natural ya, bekas ininya, bekas catokannya atau bekas potongannya ini. Jadi saya di sini masih ada beberapa yang di los nantinya, karena memang ini masih belum proporsional semuanya percabangannya ya, kerangka cabangnya. Jadi kita masih los nantinya, dan ini kita bersihkan cabang-cabang kecil, anak-anak cabang kecil yang belum diperlukan seperti ini teman-teman. Ini cabang yang untuk terusannya nanti, terusan batang utamanya nanti di sini, dan nanti kita bikin mahkotanya di sini. Ini cabang yang ke kiri, ini ada 2 anak cabang ini ya, jadi nanti kita pilih yang mana, tapi saya besarkan dulu. Ini cabang yang ke kirinya, dan yang backgroundnya juga masih kurang besar untuk mengimbangi cabang pertama yang ke kanan ini. Dan ini yang kecil-kecil cabang ke kanan masih butuh pembesaran. Sekalian juga saya mau rapihkan ini bekas potongan dulu yang waktu dulu banget, press-pressan batang utamanya. Ini dulu saya press miring seperti ini, dan dulu belum sempat dirapihkan, jadi sekarang sekalian saya rapikan dan juga dibikin seperti natural, mengikuti gerak dari batang ini ya, batang pohon ini dari bawah perakaran. Jadi dia agak meliuk ke kiri ya, saya press lagi. Jadi setelah kita catok seperti ini, kita buang bekas potongannya, kita rapikan, jadi agak lebih terlihat lebih natural ya dari bawah, jadi terlihat alami seperti itu teman-teman. Walaupun dari atas itu terlihat bekas potongan, tapi memang seperti itu. Nanti mungkin untuk menutup mungkin sangat lama sekali ya, dan butuh harus di ground lagi mungkin nanti, atau ya seperti ini sajalah, karena memang ini bekas potongannya sudah terlalu besar ya. Jadi ya mungkin nanti dengan membesarkan cabang yang ke kiri dan juga belakang, dan juga cabang batang utamanya yang terusan, mungkin kemungkinan bisa menutup walaupun membutuhkan waktu yang lama. Dan ini cabang yang belakang saya press total lagi, karena ini ada 2 sebenarnya yang ke belakang, tapi mungkin saya mau pakai dua-duanya nanti untuk mengisi ruang belakang. Oke teman-teman, kita lanjut untuk wiring atau pengawatan ya. Beberapa cabang ini mungkin ada beberapa cabang ini nanti yang mau dikawatin ya. Ya di sini kita menggunakan kawat nggak terlalu besar ya, mungkin ini ukuran nomor 3 dan nomor 2 kayaknya nih. Oke, kita lanjut, kita wiring.
Jadi ya teman-teman, di sini saya tujuan dari pengawatan ini untuk mengarahkan gerak cabang ini karena ini masih di los, jadi saya dikawatin untuk mengarahkan arahnya ke atas ya, biar pertumbuhannya lebih maksimal ke atas seperti ini. Ini cabang yang kedua, ini cabang ke kiri nih, niatnya rencananya kita liukan ke atas dulu biar dia ujungnya los dan dapat sinar matahari, jadi pertumbuhannya maksimal teman-teman. Dan ini yang untuk belakang juga saya agak arahkan ke belakang, dan paling nantinya kita kan butuh beberapa senti ya dari batang utama, jadi kita arahkan sesuai yang kita maksud dan ujungnya kita naikkan ke atas biar pertumbuhannya maksimal. Oke teman-teman, seperti ini setelah kita wiring atau kawatan. Seperti biasa, daun kita pruning total, kita sisakan 2 daun atau 3 daun ujungnya saja biar untuk mengurangi stres ya. Seperti ini ujung-ujungnya saya sudah pruning semuanya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk pergantian media tanam. Kita cek perakaran dulu, kita bongkar dari potnya ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, kalau kita tanam di pot yang ceper dan akarnya sudah full, maka dia bentuknya sudah ngemal. Jadi seperti ini teman-teman, ini mudah sekali untuk melepaskan, kita tinggal angkat saja. Dulu kita nggak ikat pakai kawat, jadi ini langsung seperti ini. Ini dia ya teman-teman, akarnya benar-benar sudah full, dia sudah mengikuti bentuk dari potnya seperti ini. Dan ini akarnya sudah mengisi bagian bawah, sudah penuh seperti ini. Oke, kita bongkar langsung ya, dan kita nanti seleksi perakaran. Mungkin nanti kita akan melakukan beberapa pemotongan akar ya, pengepresan. Ya, ini seperti ini setelah akarnya bersih dari tanah, setelah kita bersihkan semuanya, tanah-tanahnya, media tanamnya, dari sela-sela juga perakarannya, jadi terlihat seperti ini. Perakannya sudah terlihat jelas. Lanjut kita seleksi akar. Ya, di sini ini ya, ini akar yang ke kanan seperti ini. Menurut saya ini kurang pendek. Jadi saya press di sini karena kita ini akar utamanya menurut saya sudah tadi ini terlalu kepanjangan, jadi saya press. Jadi saya berharap nanti dari situ langsung keluar anak-anak cabang akar ya seperti ini. Dan ini yang bagian bawah juga saya rapikan, saya potong-potongin yang bagian bawah juga, akar-akar yang tidak sesuai ya posisinya seperti ini. Jadi ini memang akarnya masih akar utama ya, yang terlalu panjang kita press seperti ini. Nanti kan dari bekas potongan itu akan keluar anak cabang atau cabang akar ya, karena ini masih kerangka akarnya, akar utamanya. Jadi nanti bekas pressan ini akan keluar cabang akar. Nah, ini yang depan juga kita potong karena masih terlalu panjang menurut saya seperti teman-teman. Dan bagian bawah juga kita benar-benar kita ratakan, kita potong yang terlalu menonjol ke bawah, jadi kita press juga seperti itu ya. Untuk pengepresan akar, pemilahan, seleksi akar sudah selesai teman-teman. Seperti ini setelah kita melakukan pengepresan akar. Ini akarnya segini, saya press segini, jadi biar saya menargetkan cabang akar ya di sini seperti ini, memutar. Jadi yang terlalu kurang enak dilihat saya ratakan atau saya press dengan catok. Nah, ini juga saya press total. Nanti saya karena akarnya tadi terlalu besar, jadi saya press. Oke, kita lanjut untuk penanaman kembali ke dalam pot ya.
Saya di sini menggunakan pot yang lama yang tadi, tidak menggantinya. Tapi di sini saya nggak menggunakan pot yang ceper lagi ya. Tapi saya langsung tanam saja di pot baskom seperti ini. Karena ini targetnya masih pembesaran, jadi saya nggak tanam pakai pot yang ceper. Nah, awalnya dulu kita hanya eksperimen mencoba untuk menanam di pot ceper dan kita timbun di pot yang besar seperti ini. Dan kali ini saya tidak menggunakannya lagi. Saya langsung tanam di pot baskom seperti ini. Oke, untuk penanamannya saya menggunakan tatakan seperti ini bulat. Ini bekas tutup ember yang besar ya, ember cat tutupnya. Dan ini pinggirannya masih bisa pinggirannya masih bisa untuk masuk akar ke tanah yang bagian bawah. Jadi ini medianya lumayan besar untuk mempercepat pertumbuhan bonsai sansang ini ya teman-teman, seperti ini. Nih pinggirannya masih ada celah untuk akar masuk seperti itu teman-teman. Seperti biasa kita tata akar sekalian, sambil menimbun kita tata akar sekalian. Oke, untuk media saya menggunakan campuran pasir kali yang agak kasar dan juga tanah, sekam, sama pupuk kandang. Ya, untuk penimbunan untuk bagian atasnya, media tanam bagian atas saya menggunakan pasir malang seperti ini. Pasir malang yang lama ya, saya taruh di bagian paling atas biar untuk mengendalikan rumput yang tumbuh dari sini teman-teman, seperti itu. Lanjut kita menyiram dengan air. Kalau menyiram itu dengan air. Ada seorang junior bertanya kepada sang senior, "Om, pohon apa yang pertumbuhannya cepat besar, Om?" Jawaban sang senior seperti apa? Ternyata sang senior menjawab, pohon yang pertumbuhannya cepat besar adalah pohon yang ditanam. Jadi menurut saya, ketika kita punya keinginan dan kita tidak melakukan tindakan apapun untuk mewujudkan keinginan itu, maka itu adalah angan-angan. Sedangkan kalau kita punya keinginan dan kita melakukan tindakan, maka itu adalah harapan. Jadi buat teman-teman, semangat dalam membuat bonsai. Kita harus sabar dan konsisten teman-teman. Dan ini kali ini programan pohon sansang ini sudah selesai ya teman-teman. Dari proses pembongkaran, cek akar, cek percabangan, seleksi percabangan, dan juga ganti media dan sampai pengawatan juga. Untuk tahapan sementara kali ini sudah cukup seperti ini. Jadi ini programnya masih lama ke depan untuk membesarkan beberapa cabangnya. Bonsai itu mau besar mau kecil itu adalah relatif ya, selera masing-masing. Jadi ada yang suka yang besar, ada yang kecil. Dan pohon ini, sansang ini termasuk pohon yang kecil karena dia selengan segini. Tapi teman-teman tenang saja, karena saya punya bahan indukan pohon sansang ini. Ini saya kasih tunjuk ya teman-teman. Ini dia teman-teman, ukurannya besar banget ini teman-teman, akarnya ya mantap ini. Jadi beberapa waktu nanti ke depan ya, saya kemungkinan akan memprogram pohon ini. Ini cabang-cabangnya sudah besar-besar segini nih. Jadi nanti rencananya saya buat video, saya press beberapa percabangan ini, dan saya rencananya untuk giveaway buat teman-teman ya, khususnya subscriber, teman-teman subscriber, dan khusus pemula. Jadi kalau yang senior mohon maaf. Jadi nanti kita akan giveaway untuk bahan setakan pohon sansang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya ya, khususnya pemula seperti saya. Terima kasih, salam satu hobi, salam penikmat proses. Maniak Bonsai CR, Gila Bonsai di sini tempatnya.